Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang katanya ini adalah smartphone paling nyaman di harga 3 jutaan. Emang beneran? Dan perkenalkan ini adalah Redmi Note 9 Pro. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Jadi beberapa minggu yang lalu saya udah nyobain Redmi 9 yang katanya adalah smartphone terbaik di harga 1 jutaan. Untuk itu saya setuju. Menurut saya memang terbaik di harga 1 jutaan adalah Redmi 9. Kemudian di harga 2 jutaan katanya adalah Redmi Note 9. Untuk itu saya kurang setuju karena menurut saya yang terbaik adalah Redmi Note 8 Pro. Masih sama-sama Redmi-nya, jadi tagline mending Xiaomi di harga 1-2 jutaan ya masih Xiaomi. Dan sekarang kita akan membahas yang harga 3 jutaan. Jadi apakah tagline mending Xiaomi di harga 3 jutaan ini masih valid? Di video kali ini akan kita bahas. Redmi Note 9 Pro yang akan kita bahas kali ini adalah yang terendah. Jadi RAM-nya 6GB, memori internal 64GB, chipsetnya pakai Snapdragon 720G. Snapdragon 720G di Redmi Note 9 ini kalau secara performa dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro dengan MediaTek G90T-nya, benchmark Antutu memiliki range performa yang sama, sekitar 270 ribuan poin. Terus upgrade-nya ada di mana dong kalau misalkan benchmarknya itu memiliki angka yang sama? Kalau secara performa memang bisa dibilang sama ya, kalau acuannya adalah Antutu. Tapi chipset di smartphone itu bukan hanya soal kenceng, bukan hanya soal performa. Walaupun tipikal netizen plus 62 itu maunya yang kenceng dan murah. Jadi yang unik dari Snapdragon 720G ini, dia memiliki prosesor yang kenceng di harga 3 jutaan, tapi juga hemat daya. Karena hemat daya, baterainya bisa jadi lebih awet, dan karena hemat daya, temperatur CPU-nya enggak cepet panas. Karena enggak cepet panas, ketika bermain game akan stabil. Jadi jarang banget atau minim banget drop FPS. Kemudian kalau kita lihat dari website Qualcomm dan juga MediaTek, ada beberapa fitur yang Snapdragon 720G bisa dibilang lebih unggul. Contohnya adalah dari segi konektivitas. Snapdragon 720G udah bisa support Bluetooth versi 5.1 dan Wi-Fi 6 ready. LTE speednya juga udah 800 Mbps. Tapi untuk Redmi Note 9 Pro ini masih pakai Wi-Fi 5. Walaupun 720G-nya udah support Wi-Fi 6. Kemudian Snapdragon 720G juga memiliki ISP atau Image Signal Processing yang bagus dan Extreme Noise Reduction untuk low light, dan masih banyak lagi. Jadi soal chipset itu bukan hanya perkara kenceng aja. Untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat langsung di websitenya Qualcomm ataupun MediaTek. Karena kalau misalkan saya bahas di sini jadinya nggak bahas Redmi Note 9 Pro, malah bahas chipsetnya. Kenapa saya bahas masalah chipset ini? Karena kemarin ketika saya menyamar menjadi Mi Fans, banyak banget yang bilang kalau misalkan tidak ada upgrade dari MediaTek Helio G90T dari Redmi Note 8 Pro ke Redmi Note 9 Pro yang udah pakai Snapdragon 720G. Untuk itu saya agak kurang setuju ya. Karena yaitu tadi bukan hanya soal kenceng, karena Snapdragon memiliki fitur yang bisa dibilang image processingnya itu lebih baik dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Dan tadi saya ada bilang kalau saya menyamar di beberapa forum komunitasnya Redmi Note 9 Pro. Karena sebenarnya udah saya pakai 1 bulan sih Redmi Note 9 Pro ini, cuman saya belum bisa menemukan masalah yang saya alami sendiri. Jadi menurut saya jalan pintasnya ya mencari masalah-masalah yang ada di forum komunitasnya Redmi Note 9 Pro. Dan banyak sebenarnya masalah, cuman nggak akan saya bahas semua di sini. Mungkin saya bahas yang menurut saya penting-penting aja dan yang saya bisa memberikan solusi. Kalau saya nggak bisa memberikan solusi, nggak saya bahas. Jadi masalah pertama adalah masalah Wi-Fi. Banyak yang komplain kalau Wi-Fi-nya akan terputus kalau screen-nya mati terlalu lama. Sebenarnya kalau masalah Wi-Fi ini bukan masalah, hanyalah sebuah opsi settingan. Jadi kita tinggal masuk aja ke setting, kemudian pilih baterai dan pilih turn off mobile data when device lock. Pilih never, karena sebenarnya itu adalah settingan default dari Xiaomi agar baterainya lebih awet. Jadi kalau misalkan tidak digunakan, koneksinya akan terputus. Tapi kalau kalian komplain masalah itu ya tinggal diganti aja settingannya di bagian baterai tadi. Ngomongin soal baterai di Redmi Note 9 Pro, baterainya sekarang udah ada upgrade yang lumayan dari versi sebelumnya, yaitu Note 8 Pro. Sekarang kapasitas
kapasitasnya 5020 mAh. Jadi chipset Snapdragon 720G adalah prosesor yang kenceng tapi juga hemat daya. Kemudian settingan defaultnya bisa menghemat daya juga dengan masalah WiFi yang akan dimatikan kalau screennya mati terlalu lama tadi. Baterainya besar, jadi kalau untuk keawetan baterai Redmi Note 9 Pro ini harus saya akui emang awet banget. Saya gunakan untuk main PUBG 1 match sekitar 28 menit, dari 49% jadi 43%. Jadi cuma berkurang sekitar 6% untuk 1 match PUBG, kondisi maksimum brightness dan maksimum speaker. Kalau untuk screen on time-nya, device yang saya pegang ini mendapatkan screen on time 6 jam 42 menit dan masih sisa sekitar 25%. Jadi ya 2 hari ngecas sekali lah. Untuk ngecasnya pun juga cepat karena support fast charging 30 watt dan kita mendapatkan adapter bawaannya itu 33 watt. Support fast chargingnya 30 watt. Untuk ngecas 0 ke 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 30 menit. Jadi ngecasnya cepet, habisnya lama. Kalau masalah baterai, emang walaupun tidak digembor-gemborkan oleh Xiaomi, menurut saya baterainya ini merupakan selling point juga. Lanjut ke masalah layar. Masalah yang bisa saya temukan di forum events perkara layar adalah screen bleeding, atau di pinggiran layarnya itu ada semacam garis hitam keungu-unguan. Kalau masalah ini sebenarnya sekali lagi bukan masalah. Kenapa bisa saya bilang bukan masalah? Karena ini adalah hal wajar di smartphone yang memiliki panel IPS dengan dot display. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat Realme 6 Pro kalian atau HP lain yang 3 jutaan yang memiliki panel IPS dengan dot display. Pasti ada screen bleedingnya juga. Kalau dibilang mengganggu, kalau saya pribadi enggak sih ya, karena tipis banget, nggak akan terlihat kalau tidak kalian perhatikan dengan seksama. Kemudian juga banyak yang menyayangkan kalau di harga 3 jutaan Redmi Note 9 Pro ini sayangnya belum memiliki refresh rate 90Hz, masih 60Hz. Kalau saya pribadi nggak terlalu masalah sih ya, karena panel IPS-nya meskipun 60Hz tapi memiliki 84% NTSC. 72% NTSC itu setara dengan sekitar 99% sRGB. Jadi color range-nya lebih luas, lebih natural. Apa yang kalian lihat di layar adalah apa yang pengen ditampilkan oleh si pembuat videonya. Warnanya itu nggak pudar. Jadi walaupun hanya 60Hz, menurut saya sih nggak masalah karena color space-nya luas. Dan karena layarnya cuma 60Hz, sekali lagi baterainya juga jadi lebih awet. Kemudian untuk layarnya juga udah support XDR kalau di YouTube, jadi nggak hanya secara spesifikasi aja support XDR, tapi juga bisa digunakan di platform streaming. Sayangnya kalau untuk di Netflix, Redmi Note 9 Pro yang saya pegang ini, security levelnya masih L3. Belum bisa high definition di Netflix. Yang aneh ketika saya menyamar tadi ya di beberapa forum itu Redmi Note 9 Pro udah support security level L1 atau udah bisa high definition kalau misalkan di Netflix. Nah entah kenapa device saya ini cuman L3. Mungkin buat kalian yang sama ya, yang memiliki varian yang sama 6GB, 64GB, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah security levelnya L3 atau L1 atau mungkin harus diupdate dulu. Tapi ngomongin soal update, seingat saya Redmi Note 9 tanpa Pro kemarin udah bisa MIUI 12, sementara untuk Redmi Note 9 Pro ini masih MIUI 11. Jadi belum bisa di-upgrade secara official untuk Redmi Note 9 Pro ini ke MIUI 12. Untuk resolusi layarnya Full HD Plus dengan dimensi yang cukup besar 6,67 inch. Mungkin untuk pengguna yang suka dimensi HP yang compact nggak begitu cocok karena terlalu bulky dan kurang nyaman digunakan dengan satu tangan. Jadi belinya ya jangan yang Note. Tapi Redmi 9 pun juga sekitar 6,53 inch kalau nggak salah ya. Jadi juga besar juga. Jadi nggak ada yang compact sekarang di Redmi. Lanjut ke sektor kamera, masalah yang bisa saya temukan ketika menyamar di forum adalah kameranya berdebu. Literally di dalamnya ini ada debu. Saya kira itu adalah semacam kayak istilah gitu. Jadi ketika kita foto ada kayak semacam debu-debunya gitu. Tapi ternyata enggak. Secara terlihat literally di dalam kameranya itu ada debu. Nah kalau masalah ini saya nggak tahu ya kenapa ya, karena device yang saya pegang pun juga nggak ada debunya. Mungkin buat kalian yang punya solusi bisa bantu teman-teman yang lain dan tuliskan di kolom komentar. Kalau untuk spesifikasi kameranya udah ada upgrade dengan yang sekarang lensa utamanya memiliki 64 megapiksel yang bisa shoot 4K video 30 fps dan untuk selfie kameranya 16 megapiksel. Oke, ini adalah kualitas dari selfie kameranya di resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Jadi paling mentok itu 30 fps kalau untuk kamera depannya, nggak bisa 60 fps. Dan kira-kira untuk hasilnya seperti ini dan kualitas mic-nya kalian bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa, ini suasananya lagi windy, lagi berangin.
Dan kalau suara saya masih terdengar cukup jelas, berarti noise cancelling untuk mic-nya lumayan bagus. Tapi kalau untuk stabilnya, mungkin saya jalan agak pelan ya. Waduh, sebentar ya, nanti saya digigit, jadi saya pindah arah ke sini. Nah, kalau misalkan mataharinya dari depan, kira-kira seperti ini, tapi panas banget. Dan ini adalah resolusi 4K 30 fps untuk main kameranya atau kamera wide-nya. Kalau di ultra wide sama seperti kamera depan tadi 1080p 30 fps. Dan untuk 4K-nya bagus ya, untuk HDR-nya juga gila. Jadi kalau kalian lihat langitnya itu warnanya biru banget. Atau karena layarnya Redmi Note 9 Pro ini memiliki 84% NTSC, jadi warnanya itu pop up banget ya. Kayak hijau itu hijau banget, biru itu biru banget gitu. Nah, tapi semoga aja nanti ketika di laptop, ketika post editing warnanya nggak terlalu berubah. Nah, kalau ini adalah mode ultrawide. Di mode ultrawide nggak bisa 4K 30 fps, 1080p 30 fps. Dan untuk langitnya, ya jadi kalau kalian lihat di resolusi ini ya, langitnya nggak sebiru tadi. Kalau tadi kan biru banget dan warnanya pop up banget. Kalau ini ya kurang bagus lah menurut saya. Cuman kalau untuk stabilnya, karena mungkin lebih ultra wide, jadi lebih stabil ini. Lanjut ke sektor gaming, PUBG bisa smooth ultra, tapi seharusnya menurut saya sih bisa smooth ekstrim karena FPS-nya ini bisa stabil terus di settingan mentoknya smooth ultra, yaitu 40 FPS. Jadi seharusnya kalau Xiaomi atau Qualcomm Snapdragon 720G atau PUBG-nya atau ketiganya lah bekerja sama untuk membuka game PUBG 60 FPS dengan smooth ekstrim, seharusnya kalau secara kemampuan Snapdragon 720G seharusnya masih bisa. Cuman karena belum bisa, ya kita bisa mengakalinya dengan GFX Tool. Kemudian masalah lain yang sering dikomplainkan adalah masalah iklan. Kalau masalah ini sebenarnya bisa dimatikan. Untuk caranya kalian googling aja, banyak banget caranya. Kalau saya bahas di sini, durasinya bakalan terlalu panjang. Kalau saya pribadi nggak saya matikan. Kenapa? Karena mungkin ini teori saya ya. Mungkin dengan iklan tersebut Xiaomi tetap bisa memberikan HP yang lebih murah. Makanya nggak saya skip, nggak saya matikan iklannya. Kemudian untuk fitur lain di harga 3 jutaan juga udah lengkap. Jadi untuk kalian yang suka pakai NFC, ini juga sudah ada NFC. Kemudian udah ada side mounted fingerprint. Jadi kalau pakai Redmi Note 9 ini saya jadi nostalgia sama Sony Xperia. Kemudian sensor-sensornya lengkap. Ada sensor gyro, proximity, kompas. Yang absen itu adalah temperatur sensor dan juga orientation sensor. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dan juga hasil menyelinap saya di komunitasnya Redmi Note 9 Pro. Dan sebenarnya masih banyak masalah lain, cuman nggak saya angkat karena menurut saya masalahnya nggak general. Jadi bukan masalah yang dialami oleh semua device gitu, hanya 1-2 device. Contohnya adalah masalah ketika unlock fingerprint, katanya itu wallpapernya hilang, kemudian menu home screen-nya hilang dan HP-nya ngehang. Itu adalah saya nggak tahu solusinya sih intinya ya. Mungkin bawa aja ke service center kalau masalah itu. Karena memang yang mengalami masalah itu nggak semua orang. Kalau kamera berdebu itu masih banyak lah laporannya. Kalau yang masalah ngehang itu hanya sedikit. Dan untuk kesimpulannya, langsung aja menjawab pertanyaan saya di awal tadi. Apakah Redmi Note 9 Pro ini terbaik di harga 3 jutaan? Kalau dibilang terbaik saya kurang setuju. Tapi kalau salah satu yang terbaik sampai saat ini loh ya. Sampai saat ini ketika video ini saya upload sekarang tanggal 9 September. Kalau kalian lihat 1 tahun lagi ya udah nggak relevan ya kan, jadi kalian harus lihat tanggalnya juga. Nah sampai saat ini iya, cuman katanya kan sekarang bakalan muncul Realme 7, Realme 7 Pro, Redmi Note 10 itu juga bakalan muncul. Dan kita lihat dulu nih harganya, apakah Realme 7 dengan harga 3 jutaan yang katanya udah pakai panel AMOLED itu beneran. Kalau beneran ya mungkin ini bisa kegeser, kemudian Realme 7 kegeser Redmi Note 10 gitu aja terus. Ya, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next